Oke, jumpa lagi di Paman Sap. Hari ini kita sudah kedatangan lagi penghuni Danau Michigan, Illinois. Wah, gimana? Wah, Paman Sap. Pada para pendengar di seluruh dunia, inilah Paman Sap, disiarkan secara langsung di Total Politik dari Illinois, Amerika Serikat. Gimana kabarnya Al Mukarram? Sudah Baik. sudah menikmati gitu nuansa-nuansanya Amerika sekian lama dan terlihat bagaimana Paman Sap ini betul-betul mendalami keresahan jiwa masyarakat Amerika nih. Oh, enggak. Ya. Enggak. Gua nih ini aja, Ri. Ini kan kita komentator. Ya. Tentunya ada bias. Kan kita sadar dari awal kan, kita ini penuh bias. Tapi setidaknya ini kayak ini kayak kita deklarasi dari awal tuh. Jadi gua ada sebuah dokumen terbagus nanti gue kasih sama lo, mantan diplomat yang menjadi menteri di Inggris gitu ya. Dia membuat sebuah dokumenter tentang Afghanistan. Dia kasih judul yang gue suka. Diplomat ini namanya siapa gue lupa gitu. Nanti gue cariin untuk lo. Dia pernah dinas di Indonesia. Rodrik siapa gitu namanya. Jadi dia gini. Dia Afghanistan di antara dua celah, perang di antara dua celah atau apa gitu. Jadi Afghanistan in point of view of F. Jadi ini American in point of view of me. Jadi dalam pandangan gue aja, ya kan mesti semua orang beda-beda pengalamannya. Amerika ya kan? Menurut gue, di pandangan gue. Cuman kan gue punya Amerika yang nggak disensor. Ya. Jadi Amerika tanpa diedit. Tanpa diedit. Gue mencoba melihat nih nggak pakai editan, ini kan pengalaman gue di sini. Apa biasa ada, tapi setidaknya ini share yang mungkin orang nggak lihat. Ada ini kan, ada ungkapan manusia itu tempatnya salah dan salah dan dosa gitu bisa. Tambah lagi nih, manusia adalah tempat salah, dosa dan bias. Iya, bias. Jadi makanya bias dan kita harus sadar kita punya bias. Nah, kita deklarasi dari awal. Saya punya bias ini nih. Nah, kita bahas. Ini Paman ini sekarang lagi mencoba melihat keresahan antara Amerika dan China nih. Ya kan? Jadi cerita-cerita Amerika dan China, dan kebetulan hari ini, bukan kebetulan, memang by design, dua negara ini sudah menjadi superpower hari ini gitu, menjadi the center of gravity dari apa yang terjadi di dunia ini. Oke, menarik. Silakan dioyak Mama. Wah, ini menarik. Ini menarik pertama, menarik kedua, karena gua memang suka ngomong kata menarik. Bahkan ada yang komen di Total Politik. Kebanyakan kata menarik. Ya gimana ya? Gue tuh emang seneng kok. Ini menarik. Kalau ada sesuatu yang menarik tuh memicu adrenalin. Tadi udah ngantuk nih. Tadi udah ngantuk, tapi karena ini menarik kan. Gimana hitung tuh udah berapa menarik itu. Jadi oke, kita bahas tema Cina. Nah, ini gue deklarasi bias dulu nih. Gue bias sebagai orang non-Amerika yang membahas Cina di Amerika. Nah, gua baca, ini pas nih, lu angkat tema ini pas. Gua baca 2 buku tentang Indonesia, tentang Amerika Cina minggu ini. Yang ditulis bukan oleh orang Amerika. Karena kalau yang ditulis oleh Amerika, itulah yang menjadi diskursus selama ini. Pertama gua baca, ini ada di meja gua nih. Yang gua baca itu, ini mungkin layak di koleksi nih. Has China Won? Ini buku baru, Pak. Yang nulis itu Kishore Mahbubani. Nah, ini top nih orang. 30 tahun jadi diplomat. Duta besar 10 tahun Singapura di PBB. Mantan Presiden Security Council United Nations. But he is Indian. Ancestor-nya Indian. Oh, dia orang India. Yang Singaporean Indian. Nah, ya kan? Jadi dia ini kayak Vivian lah ya, Vivian Balakrishna. Agak beda, Pak. Vivian dia tapi politician. Oh, ini diplomat karir.
Dia diplomat karir yang menjadi founder Dean Lee Kuan Yew Public Policy School. Jadi dia ini kayak anak emasnya Lee Kuan Yew dalam bidang diplomasi. Jadi ini ahli alatasnya Lee Kuan Yew lah, bro. Ini kayak Lee Kuan Yew sama Raja Ratnam nih, kayak Raja Ratnam kecil nih. Raja Ratnam kecil. Ini Raja Ratnam kecil, Pak. Iya. Jadi mungkin Lee Kuan Yew ini paham dalam menyeting permainan ini kan, untuk yang diplomasi ini gue kasih sama India nih. Iya, bro. Iya. Raja Ratnam, Vivian, India juga Menteri Luar Negeri. Karena itu peran global dikasih kan. Nah, dia dan ini, ketika nulis pun dia bilang biasnya, ya. Nah, yang kedua, ini bagus nih. Cracking the China conundrum. Conundrum ini terjemahnya kan teka-teki kan. Nah, ini memecahkan. Jadi memecahkan teka-teki Cina. Nah, ini yang nulis tuh Yu Kan Huang. Nah, ini menarik nih. Ini jarang nama ini di Chinese. Nah, but he is American Chinese. Jadi dia generasi kedua. Dia dari Cina ke sini ikut orang tuanya. Cuma, bro, ini sekarang jadi scholar tentang Chinese sinolog di Carnegie Institute, bro. Ya kan? Di mana backgroundnya, bro, Princeton, ya kan? Ekonom di Princeton. Kemudian puluhan tahun juga sampai retire. Dia retire di Carnegie. Nah, tapi ini mantan direktur World Bank, bro. Mantan direktur World Bank penugasan Cina. Dia ada tugas di mana-mana tuh negara-negara berkembang yang dia menyaksikan bagaimana Cina itu dari nol sampai Cina ini jadi besar sekarang. Tapi dia bilang, saya punya bias sebagai ancestor, saya dari Cina, tapi dari si Amerika. Karena, nah, gue sengaja mengambil membaca dua buku ini. Menurut gue kalau gue baca Cina dari perspektif Anglo-Saxon ini udah puas. Udah puas kita lihat kan, wah Cina ini komunis, Cina ini nggak demokratis, kan gitu kan. Nah, udah puas ya. Yang bahkan mungkin dari bahasan gue yang lalu, mungkin gue agak bias tuh ya kan. Gue agak bilang Cina nggak demokratis apa gitu. Nah sekarang gue, setelah baca dua buku ini aja nih gue agak mulai, gitu ya. Oh ini menarik. Ya satu kan teka-teki kan. Nah, ini buku gue revisi, gue rekomendasikan deh. Nah, jadi menarik ya mas gue. Banyak orang yang memahami. Jadi maksud gua dari dua orang scholars ini, akhirnya memang kita nggak bisa menggunakan kacamata kita saja untuk melihat Cina gitu sebagai negara. Nah, dua orang ini setidaknya membuka mata gua bahwa berarti kita jangan melihat ansih Cina itu sebagai semata-mata negara. Cina ini harus didekati secara peradaban. Nah, itu yang menarik menurut gue. Ini kayak kita harus lihat kayak Middle East gitu ya. Jadi nggak bisa kita melihat Cina sebagai negara baru kalau dibandingkan dengan Amerika. Ya Amerika ini 1776 lahir. Dia udah 200 tahun. Kira-kira ya 200-an tahun. Gitu. Nah, sementara Indonesia misalnya, kalau kita lihat sebagai negara, ini lahir kan tahun 45. Sebagai bangsa, kita lahir disemai kebangsaan ini oleh kolonialisme. Tapi sebagai peradaban, kapan Indonesia menjadi peradaban? Nah, ini. Nah, ini gue agak ini menarik nih gue. Menarik, keluar menarik ketiga. Ya kan? Udah jadi, menarik unlimited udah unlimited menariknya. Ini dua orang ini. Jadi kita lihatlah Cina sebagai peradaban. Ternyata usianya udah 4.000 tahun, Pak. Jadi kalau dia dilihat sebagai peradaban, usianya udah 4.000 tahun. Iya. Dan ternyata itu jatuh bangun gitu loh, Pak. Nah, kalau dilihat seperti itu, maka orang akan bisa memahami Cina itu nggak semata-mata dari perspektif mereka. Misalnya, kalau kita lihat Cina hari ini yang memblokir Facebook, memblokir Google, dia membuat Twitter versi mereka sendiri dengan kacamata Barat, maka kan kita sebutnya tidak demokratis. Tapi kalau kita lihat dia sebagai kacamata peradaban Cina yang memang sudah jatuh bangun,
Yang ternyata mereka sadar ketika kaisar-kaisar ini memelihara harmoni, dia menjadi kekaisaran yang besar. Tapi begitu ketika kekaisaran ini tidak memelihara harmoni, maka dia jatuh. Maka mereka percaya nggak bisa Cina ini misalnya dilepaskan begitu saja, sehingga dengan dibebaskan menjadi orang-orang yang bebas membahas apa saja. Dia akan antuk berantuk, kehilangan harmoni. Ya, itu yang menarik. Yang kedua, jangan dilihat, dia bilang. CCP, dia bilang. Dan CCP itu sebagai China Communist Party. Tapi lihatlah CCP itu C-nya yang besar. Cina-nya yang besar, jangan komunisnya. Kalau dilihat Cinanya, bahwa kita akan sadar, ini kalau menurut si Kishore nih, kan, dia bilang bahwa China hanya meminjam pengorganisasian partai komunis dalam mengelola 1,5 miliar penduduknya dalam satu partai dengan organisasi yang rapi sampai ke bawah untuk mengelola harmoninya. Wah, menarik diri. Jadi sehingga mereka mendefinisikan dia tidak sebagai perpanjangan dari Marxisme-Leninisme, tapi dia menyebut sosialisme bercorak Cina. Menarik diri. Oh, menarik lagi nih, bro. Jadi, gimana nih? Nah, dalam membangun itu, dua kekuatan ini sekarang, mari kita lihat. Cina dan Amerika. Nah, ada paparan data oleh Kishore Mahbubani yang membuat gosong. Ternyata, selama 30 tahun belakangan, terjadi pelompatan eksponensial bottom 50% daripada Cina. Jadi orang-orang Cina yang mengalami mobilitas vertikal di Cina selama 30 tahun belakangan itu melesat, tumbuh itu ribuan persen. Wah, gila juga, Oke ya. Sementara yang terjadi di Amerika itu stuck selama 30 tahun. Wah, mati gak lu, Wah. Jadi, Amerika sekarang mengalami stagnasi daripada bottom 50%-nya. Nah, inilah yang menyebabkan, wah, gue dengan baca ini gue jadi paham. Kenapa terjadi kemarin tuh, ya, gerakan-gerakan demonstrasi besar-besaran, di mana itu adalah bara api yang dicetuskan karena kondisi sosial ekonomi di Amerika yang stuck. Jadi apa? Potensi orang bawah Amerika untuk naik menjadi kelas utama, kelas naik kelas sosialnya, dibandingkan orang Cina yang di kelas sosial bawah, itu jauh lebih besar peluang orang Cina miskin jadi orang menengah, jadi orang kaya, ketimbang orang Amerika miskin jadi orang menengah, jadi orang kaya. Mobilisasi vertikalnya lebih terbuka ya? Terbuka. Walaupun dia tidak nothing to do dengan merunning pro demokrasi. Artinya apa? Kehidupan warga negara Cina itu mereka merasa kehidupan mereka jauh lebih baik setiap hari dibandingkan hari kemarin, minggu kemarin, bulan kemarin, tahun kemarin, hari demi hari di bawah kepemimpinan Chinese Communist Party. Walaupun, Yukon Huang juga bilang dan Kishore juga bilang, susah kita mau cari data public opinion poll di Cina, tapi ada beberapa yang dia detect dari Pew Research melakukan di Cina. Ternyata Cina termasuk, menurut dia kutip Pew Research, society yang trust-nya kepada pemerintah itu tinggi. Amerika ternyata, masyarakat Amerika tuh nggak percaya sama pemerintah Amerika dibandingkan orang Cina hari ini. Jadi peningkatan kelas ekonomi. Nah, terjadi stagnasi di kelas ekonomi bawah. Yang ketiga, nah ini yang pernah gue bahas di kesempatan sebelumnya. Dia mengatakan bahwa terjadi meritokrasi yang luar biasa di Partai Komunis Cina.
anak-anak termuda terbaik di Cina di Partai Komunis. Dan elit-elit PKC itu di-run oleh the best alumni Tsinghua University. Itu kira-kira MIT-nya Cina atau ITB-nya Cina. Ya maksudnya adalah ini yang orang luar tidak lihat. Kishore bilang bahwa dulu waktu gua dinas di Foreign Service 30 tahun lalu, gua bertemu dengan diplomat Cina yang susah berbahasa Inggris, kemudian ngangguk-ngangguk aja, pakai baju seragam Komunis Partinya jelek gitu, pakai bintang itu. Sekarang waktu gua sabbatical leave di Columbia University, dia bilang asisten gua ini adalah anak dari Ivy League di Cina yang dia harus tidak berhasil masuk ke PKC. Lu bayangin, ketika dia seleksi masuk PKC waktu muda, dia nggak berhasil masuk pas di S1. Dia kalah seleksi, bro. Karena dia secara akademik kalah dari yang mengalahin dia, secara fisik kalah, secara psikologi kalah. Dan dia harus lanjut sekolah ke Columbia, dia bilang. Dan setelah dia lulus dari Columbia, dia baru diterima sebagai member. Dia seleksi lagi, dia baru diterima. Dan dia mengatakan, sekarang kalau saya ketemu dengan diplomat Cina dari manapun, waduh gila. Nah gue kira-kira membayangkan, sehingga dia menyebut, tapi yang terjadi dari Amerika, sistem politik Amerika, dia bilang gini, apa? Ini plutokrasi versus meritokrasi. Ini kacau juga. Jadi sebenarnya, ini menurut Kishore tadi, dia membangun narasi bahwa framing lain ya. Framingnya, pandangan dia bahwa kalau orang Amerika memandang demokrasi versus komunisme, tetapi sesungguhnya yang terjadi, Amerika sekarang bukanlah lagi negara demokrasi dia terjebak dalam plutokrasi, terjebak dalam lobis, bahwa lucu dia bilang bahwa bayangkan dalam undang-undang anti korupsi Amerika, ilegal bagi perusahaan Amerika untuk nyogok anggota DPR di Indonesia, kira-kira gitu ya. Tapi legal bagi lobis untuk bayar kongresmen, untuk menggolkan kepentingan. Jadi lobis itu boleh untuk menerima menerima uang dari kepentingan tertentu dan lobis melakukan pendekatan kepada kongresmen. Nah, lu bayangin. Artinya apa? Terjebaklah politisi di Amerika dan sistem politiknya dalam plutokrasi, sementara Cina itu membangun meritokrasi. The brightest and the best itu bergabung dalam Chinese Communist Party. Dan yang tadi gue buka dari awal, bahwa Cina itu memahami, dia membangun narasinya, story-nya sebagai bangsa, itu bukan Cina yang baru lahir di tahun 40-50, tidak. Tapi Cina yang sudah 4.000 tahun pernah menguasai dunia ini. Sehingga orang-orang Cina pada akhirnya merasa dia merunning Cina yang merupakan satu kontinen dan almost dalam satu ras, ya. Ini tidak dengan demokrasi karena dia paham bahwa tidak ngapain kalau kita harus merunning demokrasi untuk Cina yang kita merasa tidak perlu, dan trust kepada pemerintah itu besar bagi orang-orang Cina. Nah, yang ketiga, ini yang menjadi poin kritik bagi para dia nggak menyebut liberal media bias kalau di sini. Dia menyebut Anglo-Saxon media bias. Jadi orang-orang karena dia udah memposisikan perdebatan ini sebagai civilization debate gitu ya. Civilization debate dan dia naik. Tapi gue bisa ngerti juga dia kan dia adalah istilahnya operasionalisasi konsep daripada meritokrasi PAP-nya likuannya di Singapura, dan dia seorang India ya kan. Cuman dia mau tapi dia mau katakan, hey my American friend and my China friend, lu kalau perang nih sekarang, lu perang lama katanya, ini perang panjang katanya. Karena dia mau, tapi gue tercerahkan juga, dia bilang bahwa dia tidak melihat almost impossible mereka akan berperang.
Nah, dia keluarin kekuatannya, bro. Perang fisik. Nah, ini yang menurut gue, mungkin bener juga nih gue bilang. Kenapa? Dia bilang, dia kira-kira gini angkanya. Cina itu punya 600 senjata nuklir. Kira-kira dia bilang gitu. Amerika 2.400. Tapi meskipun 600, cukup jumlah ini untuk ngancurin se-Amerika, dan yang Amerika punya ngancurin Cina. Bisa hilang tuh dua negara, bro. Kalau maksud gue, iya bener juga. Dia dua negara yang punya senjata nuklir. Maksud gue, nah ini nih, dia melihat, dia ini pertarungan Cina punya keunggulan, Amerika punya keunggulan. Amerika punya freedom, liberty, tapi juga punya universitas-universitas. Dia bilang gitu. Universitas ini adalah simbol daripada kemajuan Amerika. Itu kebanggaan Amerika memimpin peradaban ini. Tapi tanpa disadari, 30 tahun belakangan, Cina udah berhasil mengirim orang-orang terbaiknya untuk belajar ke universitas-universitas ini dan memodernisasi pendidikan mereka, dan mereka sudah tidak lagi dan mengembangkan teknologi ini di kampung halaman mereka, dan Cina membangun ini sebagai sebuah kepentingan peradaban, bukan kepentingan ansih daripada komunisme. Karena bagi orang-orang Cina, mereka nothing to do terhadap komunisme. Dia lebih merasa sebagai orang Cina yang punya peradaban besar, yang meminjam sistem satu partai daripada komunisme yang sudah selesai di dunia. Jadi kalau Barat atau Amerika masih melihat sebagai pertarungan seperti Soviet Union, maka dia akan keliru. Karena apa? Ternyata Cina membangun menjadi besar seperti sekarang ini, dia membangun meritokrasi, kedua masyarakatnya trust dengan dia, dan kehidupan, nah ini menarik ya, kehidupan masyarakat, quality ekonomi, living cost mereka, kualitas kehidupan mereka, masyarakat, selama 50 terakhir itu mengalahkan 4.000 tahun peradaban Cina dibangun. Wah, sehingga kalau ditanya dengan orang Cina sekarang, mereka memang nggak akan mau demokrasi. Ngapain kita harus merunning demokrasi seperti di Amerika? Nah, lihatlah kekuatan Cina itu dari sisi yang jangan terjebak dalam pendefinisian. Dia menyebut definisi by Anglo-Saxon media bias. Nah, menurut gue ini menarik ya. Bagaimana misalnya susah ya, maksud gue. Gue ya di sini misalnya. Tadi gue merayakan 4th July di sini. Kita pergi ke park. Wah, main mercon, Aduh pusing dah gue. Firework. Kan banyak yang pecahan-pecahan itu di park. Gue suruh kakak, lihat, ambil kak. Made in mana kak? Bos, topi Paman Sam. Oke. Merconnya gede. Pas di bawah, made in China, Pak. Itu kan firework merayakan 4 Julai, Pak. Gue nggak usah bilang lagi yang lain ya. Gue ke Target kemarin beli masker untuk anak gue, masker anak-anak. Udah bagus lah tuh, colorful gini-gini. Gue pikir udah gaya Amerika. Pas buka lagi made in China. Artinya betapa dari level yang atas, tengah, bawah, semua keperluan yang malas dibikin oleh orang-orang Amerika dibuat di Cina. Nah, yang menarik, nah ini juga menurut gue jadi refleksi juga gitu loh. Oh, ini harus jadi catatan juga ini analisa ini. Cina dalam 30-40 tahun belakangan ini memperbaiki kualitas kehidupan rakyatnya, masyarakatnya. The Chinese society. Nah, American society, Chinese society itu ada. Dan gue agak-agak, dari sini kan gue ngelihat ya. Gue mau nanya sama lu, itu kan sosiolog ya. What is Indonesian society? Gue tanya sama lu. Apa society kita? Kita ini punya society nggak sih? Punya nggak sih kita masyarakat Indonesia? Masyarakat yang terbayangkan, komunitas yang terbayangkan. Nah, maksud gue, apakah yang ada kita melompat? Kita nggak ada masyarakatnya. Kita puak-puak aja nih, puak Jawa, puak Mataram, kerajaan-kerajaan kecil, Minang, ya. puak Aceh, langsung lompat menjadi negara tanpa pernah ada society-nya.
Indonesian society itu mana? Kita langsung jadi Indonesian sebagai state. Nah, dia mau katakan society daripada China ini betul-betul mengalami peningkatan level kehidupan. Yang mereka merasakan ini semua di bawah kepemimpinan Chinese Communist Party membawa Cina ke dalam rantai ekonomi global. Rantai ekonomi globalnya tidak di ujung seperti kita. Kita masuk ke dalam rantai chain ekonomi global, tapi konsumen, bos. Ya, Nah, Cina dalam rantai ekonomi global itu, dia sebagai produsen. Dan ternyata, Cina juga sama. Meskipun dialah yang banyak renminbi yang banyak membeli suku bunga suku bunga daripada APBN Amerika, suku bunga yang diproduksi dikeluarkan oleh Amerika, tapi ternyata memang Cina itu berkepentingan dengan bangsa Amerika yang konsumen. Jadi Cina juga kalau Amerika matiin tutup pintunya untuk Amerika, ternyata Cina keperlu. Jadi engine ekonomi Cina itu adalah memproduksi kepentingan orang-orang Amerika. Amerika ini banyak duitnya dan konsumtif. Kita kirim. Wah, itu yang mungkin juga Cina sadar. Dia udah punya duit dari nge-supply kepentingan orang Amerika, dia mulai masuk ke negara-negara lain di dunia untuk mengisi itu. Nah, maksud gua ini yang gue lihat ya, ini cukup menarik ya pandangan ini. Jadi kalau mau kita melihat Cina sebagai komunisme yang belum runtuh seperti Soviet, dia akan keliru katanya. Karena apa? Uni Soviet nggak membangun society-nya. Uni Soviet terdiri dari banyak multikultur, multiras. Cina relatif satu ras. Dan Cina satu kontinen. Dan bedanya lagi 1,5 miliar. Dan orang Cina ini orang-orang yang sudah teruji jatuh bangun dalam membangun peradaban. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.